Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidis sadat qutbil bidayati wan nihayat khalifatillah bi khazainil ardi was samawat wa ala alihi wa sahbihi madamat sadat wal qadat salatan taftahu lana biha abwabal khairati was sa'adat sidarid dunya wa bidaril ma'ad wa barik lana biha fi umrina wa bi rizqina bi auladina wa ala ikhwanina minal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat أينما كانوا بجميع الجهاد والبلاد وتنجنا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا ولي الحسنة وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وجميع علومه في الدارين آمين. Sabar, sifat batin yang wajib ada di hati. Yang nomor 4 yaitu sabar, halaman 27. Dia sabar adalah sifat kepujian. Maksud kepujian terpuji. Kenapa terpuji? Karena orang yang bersifat sabar itu disenangi Allah, disenangi Rasulullah, disenangi wali-wali Allah, dan orang banyak pun ketujuh melihat karena ini bersifat sabar. Satu, disenangi. Yang kedua, ini dapat pahala yang ganal barakat sabar. Yang ketiga, kenapa disebut kepujian nih? Yang ketiga, apa yang ia inginkan itu dikabulkan oleh Allah barakat sabar, baik perkara di dunia maupun perkara di akhirat. Jadi sabar itu modal orang dapat hujungan dalam beribadah. Bila inya kada sabar, maka bisa kada berhujung. Karena di antara modal kita beribadah supaya berhujung itu adalah bersifat sabar. Jadi sifat kepujian, kenapa disebut kepujian? Terpuji karena dicintai Allah, dicintai Rasul, dikatujui orang banyak, imbah nintuh pulang pahalanya ganal, imbah nintuh pulang kabul yang ia inginkan, barakat sabar. Itu pemahaman kepujian di kita. Dan dipujikan oleh syarak bagi orang yang bersifat sabar. Arti dipujikan itu sangat dianjurkan sehingga inya dapat untung ganal menurut syariat agama kita bagi orang yang mau mempunyainya, maksudnya yang bersifat sabar. Jadi siapa saja bila kada sabar itu sudah keluar dari wilayah syariat Islam. Sebab termasuk bagian dari syariat Islam mewajibkan sabar. Ternyata inya kada sabar, nah keluar sudah dari syariat Islam. Nah, pada dalilnya bahwa sabar itu hukumnya wajib. Nah, firman Allah Ta'ala, "Wasbiru innallaha ma'as sabirin." Hendaknya kalian bersifat sabar. Hendaknya kalian bersifat sabar. Itu perintah tuh. Ya Tuhan, nyawa bersabarlah. Nah, jadi orang yang masih nafsunya kuat, orang yang masih memulai ya kita hendak beribadah, hendak berharap lawan Tuhan, hendak jadi orang baik. Awal-awalnya tuh wajibnya bersifat sabar. Sebab bila inya kada bersifat sabar, tahwal terus lawan Tuhan. Arti tahwal terus, inya bisa memprotes Allah Ta'ala. Nah, kada sabar apa? Arti memprotes Allah Ta'ala itu bisa saja makhluk yang diprotes. Hukumnya memprotes Allah. Nah, wasbiru, nyawa aja Tuhan kalian seberatan itu, nah jangan kada bersifat sabar.
Itu kalimatnya umum untuk seluruh hamba-hamba Allah. Nah, amun pang mau sabar, innallaha, sesungguhnya Allah ma'as sabirin. Ma'a itu artinya beserta. Pemahaman beserta selalu menolongi. Nah, itu maksud beserta. Selalu menolongi orang-orang yang mau bersifat sabar. Jadi siapa saja bersifat sabar ditolong Tuhan. Bila inya kada bersifat sabar dibiarkan Tuhan. Orang tuh anak napakah? Anak sukses kita di dunia, sukses di akhirat, itu modal utama sabar. Apanya aja tuh, bila kada sabar, kada mau bahujung gana. Dan arti sabar ini adalah, dan arti sabar adalah atau ialah menahan diri daripada marah. Arti marah di sini tulis di bawah kada menerima. Menahan diri dari sifat memprotes. Nah, marah aja kita. Menahan diri dari sifat mengancang-ancang. Nah, dan gelisah. Gelisah itu gelisah namanya. Atas sesuatu yang tidak disukai nafsunya. Jadi sesuatu itu atas sesuatu. Nah, sesuatu itu sebenarnya minallah, dari Allah. Sesuatu itu seluruhnya dari Allah. Nafsu inya berpilih. Hendak yang ninih-ninih aja, kada hakun yang nintuh-nintuh aja, hendak yang sihat aja, hendak yang berduit terus, hendak yang dimuliakan orang terus. Nah, itu nafsu berpilih kayak itu. Padahal seluruh sesuatu itu datang dari Allah. Tapi nafsu memilih. Ada yang dikatujui nafsu, ada yang tidak disukainya. Nah. Jadi mun kita dapat duit banyak, bersabarai aku aja. Nah, lain tuh. Kada masuk babnya, itu bab syukur. Nah, kada berduit, nah dia bersabar. Nafsu kada katuju, kada berduit. Jadilah perkara apapun sesuatu itu kita yakin sudah datang dari Allah. Nah, maka sebenarnya kita itu bergaul dengan Allah. Kenapa bergaul dengan Allah aja? Karena yang kita terima, yang kita alami semuanya dari Allah. Berarti secara hakikat kita tidak pernah bergaul dengan makhluk. Sebenarnya kita hanya bergaul dengan Allah. Maka adab bergaul dengan Allah wajib perhatian tuh sabar. Orang-orang wali tuh di atas sabar. Ini orang yang hendak baik, hanyar taubat, nah hendak membagusakan diri. Nah, ini tak sabar tak? Kenal ujiannya. Kalau orang-orang walinya kada lagi masalah sabar ini diharungnya. Itu sudah perjalanan yang dilewati mereka. Kita berhajat kepada sabar. Kenapa kita berhajat kepada sabar? Karena nafsu kita ini masih bisa memilih. Masih berpanjanak nafsu ini mau menerima nyaman aja, kada hakun yang sakit. Nah, karena itu berhajat kepada sabar. Sedangkan kehendak nafsu kada selamanya terpenuhi. Kada selamanya terpenuhi. Yang jadi itu kehendak Allah, bukan kehendak nafsu. Nah, jadi di sini kalau dilihat dari definisi sabar, ini sabar inilah gawian hati. Hati kada marah, kada gelisah. Maka orang yang kada marah, kada gelisah biasanya muntung kalau berdiam. Tapi bila nya marah dan gelisah, tak muntung tuh pemandiran. Nah, itu. Pemama seharian. Kau Yuhan? Napa aja ampik sabarai aku aja. Sabarnya karena keuyuhan nah. Dan dia sabar. Dan sabar atas 3 bahagi. Nah, jadi kalau ada keluar ujian nasional gini, sabar itu berapa macam aja? Oh, 3 macam ya kita. 1, sabar berdatang kada diterima. 1. Adalah bacaannya.
Ada, berarti manakah tuh babnya? Satu, sabar atas mengerjakan taat. Nah, satu. Sebab ketaatan ini ada yang wajib, ada yang sunnah. Setiap ketaatan baik yang wajib maupun sunnah ada rukun, ada syarat. Setiap rukun dan syarat itu wajib dilaksanakan dengan bujur. Kadakawa menggawi rukun dan syarat secara bujur, amun kita kada bersabar. Gasak baca Fatihah, tak salah Fatihah. Batal Fatihah, batal sembahyangnya. Kada sabar. Gasak. Gara-gara kada sabar. Nah, jadi jangan kita kada sabar bila hendak berbuat taat itu. Baik ketaatan yang wajib maupun yang sunnah. Yang kayak sembahyang 5 waktu, bapak juga bela keselakas. Tapi jangan juga galoi benar. Galoi benar. Sebelum takbiratul ihram aja surah Yasin dibaca. Awas orang menghadang. Apabila imam takbiratul ihram, sabrullah. An-Nas sudah dibaca. Al-Falaq pulang baca sidin. Ba Al-Falaq qul huwallah. Qul ya. Alakumut takasur. Jujus amma sekalinya. Kalawasan. Jadi ada juga yang kada bagus kalawasan itu, kada sesuai pada tempatnya. Nah, jadi jangan juga kalawasan, artinya bala lambat di kita. Ruku lawas benar. Napa aja lawas benar, aku melakukan sabar aja. Udah pintar aja kita. 3 kali aja subhana rabbiyal azim wa bihamdi, 3 kali aja. Menjadi imam kan 3 kali kada boleh lebih. Hendak lebih itu 5 boleh tuh. Itu saurangan. Menjadi imam jangan lebih dari 3. Kenapa aja? Makmum. Jadi standar kita cari yang tengah-tengah. Yang kira-kira makmum ini kada kalawasan, kada juga kecepatan. Nah, kecepatan bisa kada sah rukun syaratnya. Kalambatan bisa hati bamamai. Yang makmum ni bamamai. Imam itu pulang yang orang yang menggawi bala lambat bisa riak kan aja. Lambat bener tuntung, bisa kena timbul riak di hati. Ini amal tuh bagus cepat. Kenapa? Cepat yang terkendali lah. Jadi syaitan tuh hendak menggoda, belum menggoda sudah tuntung. Paham lah pian? Nah, syaitan hanya masang tapih. Menurut tangga kita nih. Sampai ke masjid kita bubar sudah. Tak kalah syaitan. Coba mun lambat benar. Nah, di situ pas bandar nih lalu, ada timbul riya tuh. Nah, itu berlaku pada setiap ibadah apapun. Tarawih yang 20 rakaat tuh nah. Sadang-sadang aja. Cuma jangan juga terlalu lambat. Satu dulu lah. Yang kedua, sabar daripada meninggalkan maksiat. Nah, ini mahajat akan sabar juga. Sebab bila kada sabar, tagawi maksiat tuh. Maksiat apa aja tuh? Bila hilang kesabaran, bisa tagawi. Nah, yang ketiga, sabar pada ketika kedatangan bala dan musibah. Sabar ketika menerima bala dan musibah. Nah, maka ketiga-tiganya ini wajib hukumnya kita sabar. Sabar dalam keadaan taat. Jadilah kita tuh sembahyang maghrib wajib pada hukumnya, wajib. Sabar menggawi itu lebih wajib. Imbah itu pulang meninggalkan maksiat wajib juga sabar. Yang ketiga, sabar pada ketika kedatangan bala dan musibah. Ketiga macam sabar ini wajib. Nah, digarisbawahi wajib. Artinya dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Gara-gara kada sabar tagawi maksiat 2 dosanya. Pertama satu dosa kada sabar, yang kedua dosa menggawi maksiat. Wajib atas tiap-tiap kita. Nah, tiap-tiap kita untuk mempunyainya, maksudnya untuk bersifat sabar. Maka sabar inilah berat, Bang.
Makanya kita tuh bila meminta lawan Tuhan, jangan kada ingat meminta hidayah, taufik, inayah, supaya hati kita itu berhias dengan sifat-sifat yang baik, diantaranya sabar. Jangan minta yang perkara dunia dia harus. Kalau tak ada kesabaran di dalam beramal, ini kita kada sabar dalam beramal, amal baik bisa wajib maupun sunnah, tentulah segala apa yang dikerjakan itu tidak dapat diselesaikan dengan sempurna. Nah, jelas saya sudah. Kan ada syarat, ada rukun. Karena kada sabar, lalu ada orang ada lakas tuntung, kada batu maninah lagi nya. Lakas tuntung, lalu kada sah menurut imam kita Imam Syafi'i. Kalau tak ada kesabaran dalam beramal, tentulah segala apa yang dikerjakan itu tidak dapat diselesaikan dengan sempurna. Sedangkan yang wajib itu menghajatkan kesempurnaan. Dan yang terberat, arti terberat paling ngalih di antara tiga bahagi sabar itu, yang mana yang paling ngalih tapi paling ganal pahalanya nih, ialah sabar atas kedatangan bala dan musibah. Nah, ini paling berat nih. Sebab ngalih tergantung tuh kita sayang benar, lalu hilang yang kita sayangi. Seapa sayangnya, seitu juga sakitnya bila hilang. Makanya jangan terlalu menyayangi. Sebab seapa sayangnya, 100% sayang dengan lawan yang sesuatu ninto, hilang ninto, sakit hatinya 100% juga bila itu perkara dunia. Bila itu perkara dunia. Kita misalnya lah sayang benar lawan bini, lawan anak, memang sayang disuruh. Sayang supaya kita bertanggung jawab dalam pendidikan, itu naran sayang. Nah, sayang benar. Oh, sekalinya ini sayang kada bujur nih. Cinta benar lawan yang bini, lawan anak, lawan harta, lawan rumah, lawan pangkat, lawan kendaraan. Kaina kada balawasan itu ada antara dua aja tuh. Bisa kita yang mati berdahulu, sakit lagi tuh. Atau bisa inya yang hilang, kita tadudi sakit juga, sama-sama sakit. Bisa bini cantik benar, belahan jiwa, belahan jantung, belahan buah dada. Misalnya, nah, oh sekalinya mati bini, sakit benar hati. Atau seorang yang mati sakit juga. Tetap akur, jadi bila hilang kada apa-apa. Tapi kalau kita terbiasa pada sampun kita aja, pada sampunku aja, bila hilang ngalih urusannya tuh. Jadi bila balik lihat di rumah duduk di muka TV, nah itu tapakur hati itu melihat kesugihan Tuhan yang ada nih, pun Tuhan di hati aja. Nah, tak biasa nang kayak itu, jadi yang dilihat nih pun Allah Taala aja berdatang. Menghilang ada bapak. Karena kemana-mana aja hilangnya. Dan nah, kenapa garang ya diantara yang tiga nih tuh sabar ketika kedatangan bala dan musibah itu paling berat. Napa alasannya? Karena inilah yang amat bertentangan dengan nafsu oleh tiap-tiap orang. Nafsu itu paling bertentangan dengan yang kada nyaman. Lebih lagi jika datangnya musibah itu dengan tiba-tiba. Rami benar ketawaan. Sekalinya datang musibah. Keguguran baling-baling pesawat terbang. Berapa paket gulung misalnya. Maka mbah yang baling-baling tu memagat gulung sikungnya, terabang bolangnya, magat bolang sikungnya, mukai berimut nih tuh. Misalnya tuh lalu mati misalnya sarumahan. Nah, kita ini selamat karena kita di pasar. Boleh ke rumah mati seluruhnya. Maka yang di rumah tuh
kecintaan seorang berataan. Takajud dong nih. Nah, padahal seorang kan asalnya banuan nih di video call itu nah, ketetawaan asalnya. Bah menuju bulik dilihati makian seberata. Tapi itu film bang lah. Nah, film itu. Nah, lalu kada sabar. Nah, berat nih. Kada sabar, lalunya balas dendam tak. Jangan nih pasti ada skenario musuh nih. Nah, apa buktinya kan kada mungkin mau jatuh gajah. Paling seikung yang kana ini apa berataan kana. Berarti berimut nih lalu selidiki ay. Oh. Kan film biasanya nih. Bila kada sabar, Tuhan kada katuju. Bahkan Tuhan berucap, nah, ya Tuhan, siapa aja kada sabar, kada usah gin badiam di bumiku, jangan benaung di langitku. Nah, di mana kita beandak burit di mana? Ada kawa kita beandak burit melainkan di bumi Allah Ta'ala dan benaung di langit Allah Ta'ala. Kenapa Allah Ta'ala mewajibkan sabar dengan kita? Karena kita ini selalu dipergauli Allah Ta'ala, selalu dipandiri Allah Ta'ala. Cuma kita kada sadar, selalu dipandiri Allah Ta'ala, nah, selalu dihubungi Allah Ta'ala. Cuma Allah Ta'ala itu bergaul dengan kita dua caranya. Kadangkala nyaman yang sidang jolong, kadangkala yang kada nyaman. Terlalu kada bagus adab bila kada nyaman, mahamuk-hamuk bila nyaman, pina kaya kahihimungan kan kada badab lawan Tuhan. Ya Tuhan nyawani berhubungan dengan aku, hendaknya nyamannya aja terus. Nah, dan tidak disangka-sangka. Maka untuk meringankan, nah kayak apa untuk meringankan dan mendamaikan hati kita supaya dapat sabar, salah satu caranya ini nah, hendaklah kita ingat dan menyadari bahwa musibah yang datang ini, yang menimpa kita itu adalah takdir Allah. Nah, itu adalah satu dulu. Takdir Allah. Tahu ya, aku ada takdir aja, tapi aku kada terima aja. Nah, ya itu yang namanya kada sabar. Lalu kayak apa supaya kau menerima takdir Tuhan yang kada nyaman ini? Nah, tergantung pemikiran kita. Kita menganggap itu musibah, salamanya kita kada sabar. Bila kita tuh menganggap takdir Tuhan yang kada nyaman ini musibah, salamanya kita kada sabar. Tapi bila kita menganggap takdir Tuhan yang kada nyaman ini anugerah, nah mau wae sabar. Nah, tergantung pemikiran sebenarnya. Oh, aku nih misalnya dapat musibah ini, oh berarti Tuhan hendak menghapus dosa-dosaku. Nah, gimana ya? Ampih lagi kita memikirkan. Mau aja menerima. Oh, Tuhan hendak mengangkat derajatku. Hah? Ampih kita mempermasalahkan. Tergantung pemikiran kita. Dan adalah ketentuan yang tak dapat dirubah dan dihindari. Amun Tuhan sudah berkehendak, kada kawa dirubah dan dihindari. Malahan wajib, nah di garis bawahin, wajib kita ridha. Jadi hukum ridha terhadap ketentuan Allah adalah wajib. Arti ridha di sini mau aja bainggih, senang aja tuh menerima ridha naranya. Maka kita ini kada kawa senang bila menganggap musibah itu musibah. Anggaplah musibah itu anugerah. Di dalamnya tuh anugerah. Dan menerima apa yang telah dilakukan Tuhan pada diri kita. Ridha ya kita menerima apa yang telah ditakdirkan Tuhan pada diri kita, sambil mengharap keridhaannya di akhirat nanti. Nah, jadi kita ganang aja kita ini musibah ini nah. Ganal benar pahalanya kena di akhirat. Amun keganangan pahala yang ganal, seorang ini kan ilmu terbatas, amal kada banyak, kebaikan banyak, gawian yang kada bagus saja. Datang musibah, padahal musibah itu kehendak Tuhan supaya kita dapat pahala yang ganal. Amun meliwat kita beramal, kada beisi kita pahala yang ganal. Meliwat kita hendak minta ampun, Tuhan belum tentu mengampuni. Nah,
Tapi mun maliwat bala yang Allah turunkan kepada kita, Allah mengampuni dosa kita. Allah menyediakan pahala yang ganal karena di akhirat di surga. Tapi syaratnya satu, sabar. Firman Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya saja di dalilnya dalil bahwa pahala itu ganal bagi orang yang sabar di akhirat. Hanya saja disempurnakan, dilipat gandakan balasan dari pahala orang yang sabar dengan pahala yang tidak dikira-kiranya. Bigiri hisab itu kada berhitungan di kita. Cukai. Jadi kita kalau melihat mengukur-ukur kita nih lah, ilmu sedikit, amal sedikit, maksiat hari-hari. Kira-kira mungkin kita ini mati wayah ini bisa masuk neraka kok. Kayak apa caranya Tuhan membenyaki pahala kita? Di antaranya menjulungi musibah. Nah, amun kita berpikir ke situ, dengan adanya musibah, aku bersabar, dengan bersifat sabar dapat pahala yang banyak. Nah, berpikir ke situ, gimana kita? Tapi kada boleh juga minta musibah. Katakanlah, ya Allah, musibah berataan tu julung kaulon ya. Jangan, kada usah. Itu kalau kita lain makamnya. Kalau orang makam-makam ada makam-makam wali tertentu, itu bila nyoba ucap nang kayak itu jangan dibahas. Kalau kita yang lain diisi makam kayak itu jangan. Ada orang-orang wali saking, tapi ini orang yang karam dengan cinta terhadap Rasulullah. Nah, nyoba ucapan itu tergantung halnya. Kita jangan. Kita berucap ya Allah di kita. Itu musibah sana tuh kasihan buahnya. Julung aja kasih julung menyanggungnya aja. Ya kah ya Tuhan? Hah? Julung Tuhan. Kada jadiin Tuhan aja. Nah. Nih belum ada jadi. Atau mau juga nyasal aku aja. Hah? Itu kita lain makamnya, mun makam orang-orang wali itu tenggelam dalam mahabbah kepada Allah dan Rasulullah. Cinta, kasih sayangnya sempurna dengan umat Rasulullah seberataan. Sampainya wani berucap, ya Allah, dinya. Orang wali jangan turutilah. Ulun masukkan ke dalam surga, ganalakan awak ulun, sahibak surga. Ulun masukkan ke dalam neraka, masukkan ulun nih. Ganalakan awak ulun sehingga awak ulun memenuhi neraka, sehingga umat Nabi Muhammad kada ada lagi yang kau masuk ke dalam neraka karena kada muat. Nah, ada nung itu orang wali berucap. Kita harus pikir berucap itu. Nah, saking mereka itu sempurna kasih sayang dengan umat Rasulullah, sempurna cinta dengan Allah dan Rasulnya. Sempurna mereka kadang memikirkan kepentingan diri sendiri. Wani, kenapa mereka wani? Seandainya itu dikabulkan Tuhan, ini kada apa-apa. Nah, seandainya itu dikabulkan Tuhan, apinya kada memberi mudarat. Ada kalau pelajaran semalam, yang pelajaran subuh Sabtu kah? Bila sudah Allah ridho lawan seseorang, nah, sebagaimana ular kala jengking diridhoi Allah masuk ke dalam neraka, nya kada terbakar lawan oleh api neraka. Kenapa? Karena Allah ridho lawan inya menjalankan tugas hendak menyiksa orang-orang penduduk neraka. Harusnya kan ular kala jengking itu kan terbakar api neraka, cuma kada terbakar. Kenapa aja? Allah ridhonya masuk ke situ. Nah, sedangkan orang-orang wali ini dapat kesempurnaan keridhaan Allah. Nah, maka seandainya sidin itu berbuat ke dalam neraka, orang-orang wali itu, nah, maka neraka itu kada bisa memberi mudarat. Kenapa? Sebab karena ridhonya, nah, dapat kesempurnaan ridho dari Allah. Nah, itu. Kita kada kau menurutin yang kayak itu, dan kita mungkin bisa juga ada hakun. Mana ada hakunnya kayak itu? Nah, kenapa ada hakun? Nya kita belum sempurna kasih sayang. Kita tuh bila melihat orang pina nyaman hiri, melihat orang pina sakit himung, tetangga karena musibah himung, hapus tuh aja.
Bila ada dapat yang nikmat hiri itu kita. Jadi kita tuh masih bakawan lawan syaitan. Nah, itu. Jadi orang yang kada kawat sabar lah, siapa cirinya aja? Orang yang banyak penyakit hati di dalam hatinya. Itu kada kawat sabar. Penyakit hati itu macam-macam. Lalu karena sudah penyakit hati itu hibak di hati, sedangkan sabar ini sifat terpuji. Kita kawainya bertempat di hati yang penuh dengan penyakit-penyakitnya. Hibak sudah nang kaya banyu tuh hibak dikajal pulang kada kawa. Lalu kenapa aja penyakit hati itu timbul banyak ada di hati, apa sebabnya? Coba lihat di kita. Selama sabab itu kada dibuang, selama itu masih berpotensi mendatangkan penyakit hati. Coba lihat niat kita beramal, niat kita hidup. Apa niat kita? Ada jauh-jauh dari perkara dunia. Ada jauh-jauh tuh. Berarti orang yang tujuan hatinya dunia itu menandakan hatinya rusak. Satu. Yang kedua, penyakit hati itu timbul sebab inya terhijab dari Allah. Nah, siapa saja bila inya terhijab hatinya dari memandang Allah, maka hatinya itu penuh dengan penyakit-penyakit hati. Tuhan itu sebabnya. Maka sehari-hari sampai seminggu, sampai sebulan, bahkan tahunan, terhijab aja terus lawan Tuhan. Dan tujuannya hingga dunia aja terus. Mana kada kau diparaki nih? Kada kau diparaki. Nah, orang kayak ini menjangkit ya kita. Hati-hati. Hatinya buruk. Orang kayak itu baparak kalau anak kita jangan diparakakan. Menjapai-japai anak kita jangan. Sebab hatinya tadi ya kayak inilah. Zahir itu tangan, batis, zahir kada. Melekat di ruh. Ruh itu ya hati sama aja, sebetulnya juga lain. Nah, ruhnya tadi buruk, maka zahirnya pun buruk. Kadang tangan orang yang hatinya buruk itu berpaluh misalnya. Paluhnya tuh jangan sampai karena sesuatu, karena bisa menjangkit. Nah, kayak itu. Sebaliknya orang yang hatinya tadi makrifat lawan Allah, nah maka batang tubuhnya itu melekat pada rohnya, pada hatinya tadi. Maka batang tubuhnya tadi babarakat di kita. Nah, itu contohnya tuh. Ada orang misalnya pindah mabuk, utun segala macam, kada bagus kelakuan. Nah, memaraki anak kita, jangan. Bawa ke dalam aja, jangan. Jangan tapi hakun dicangganginya. Karena berpengaruh. Apalagi sampai mencapai-capai emak aja. Anunya, dampamnya, pipinya aja misalnya. Jangan. Karena tangan itu mengeluarkan paluh. Paluh itu terbit di tangan. Tangan itu melekat di ruh. Ruhnya jahat. Nah, tak umpatlah seluruhnya jahat. Nah, insyaallah kita sambung tuh habislah. Pertemuan akan datang, syukur. Wallahu a'lam. Afdalu dzikri fa'alam annahu la ilaha